Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dunia kultivasi wilayah selatan surgawi kembali gempar. Selain mereka yang sudah mengetahui hubungan Han Li dengan Nangong Wan, semua kultivator Naschen Sol yang menerima undangan sangat terkejut. Namun, dengan reputasi gemilang Han Li saat ini, tidak ada yang berani menolak undangannya. 3 kultivator besar lainnya dari wilayah selatan surgawi tidak dapat menghadiri secara langsung karena mereka semua dalam pengasingan, tetapi mereka mengirim murid-murid untuk memberikan hadiah ucapan selamat yang berharga. Dikatakan dalam beberapa hari menjelang dimulainya upacara, seluruh langit di atas pegunungan Dreamcloud telah diselimuti oleh cahaya 5 warna yang sangat meriah. Bangunan cahaya yang rumit juga muncul dari udara tipis di pegunungan, dan di bawah pengaruh pembatasan, semua tanaman di seluruh pegunungan mekar penuh, membuat pegunungan Dreamcloud tampak seperti alam abadi. 3 sekte di pegunungan Dreamcloud serta beberapa sekte kecil di dekatnya yang mencoba menyedot Han Li telah bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan upacara ini, menjadikannya acara yang lebih megah dan lebih termasyhur daripada upacara perayaan yang diadakan ketika Han Li menjadi seorang kultivator yang hebat. Selain para kultivator dari sekte besar yang telah menerima undangan dari sekte Drifting Cloud, beberapa dari sekte kecil serta banyak kultivator liar terkenal menghadiri upacara tersebut, menawarkan hadiah mereka sendiri. Selama beberapa hari saat upacara diadakan, sekitar 6.000 kultivator di luar pegunungan Dreamcloud berbondong-bondong ke tempat kejadian, kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat tinggi. Itu adalah upacara paling spektakuler yang diadakan di wilayah selatan surgawi selama 1000 tahun terakhir. Namun, itu tidak mengherankan. Dulu ketika Han Li menjadi seorang kultivator hebat, banyak orang menghadiri upacara perayaan untuk memberi selamat kepadanya, tetapi kebanyakan dari mereka menyimpan keraguan di hati mereka tentang keaslian klaimnya. Selain itu, masih ada 3 kultivator hebat lainnya di wilayah surgawi selatan juga. Namun, setelah pertandingan sparring yang diadakan selama upacara perayaan itu, Han Li telah mengukuhkan dirinya sebagai kultivator nomor 1 di wilayah surgawi selatan. Dikatakan bahwa Han Li dapat menghadapi 2 kultivator hebat sekaligus dan masih dengan mudah menang, dan ini adalah gagasan yang cukup mengerikan bagi semua sekte di wilayah surgawi selatan. Ini menunjukkan bahwa jika Han Li tidak perlu khawatir tentang sektenya sendiri, dia cukup kuat untuk mengendalikan sekte manapun di seluruh wilayah. Tidak ada sekte di wilayah selatan surgawi yang dapat memiliki lebih dari 2 kultivator hebat di antara barisan mereka, jadi tidak ada kekuatan di seluruh wilayah yang dapat bersaing dengan Han Li. Dengan demikian, terlepas dari apakah sekte ini memiliki hubungan dengan sekte awan melayang atau tidak di masa lalu, semuanya telah mengirim orang ke upacara dalam upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan sekte Han Li. Adapun kultivator tingkat tinggi, mereka ingin berkenalan dengan kultivator nomor 1 ini di wilayah surgawi selatan, berharap Han Li akan berbaik hati untuk menawarkan mereka beberapa panduan dalam kultivasi mereka. Han Li dan Nangong Wan sudah lama tidak muncul di upacara tersebut. Keduanya hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua kultivator yang berkumpul di upacara tersebut, kemudian terlibat dalam pertukaran resmi secangkir anggur antara kedua mempelai sebelum pergi. Segala sesuatu yang lain sesudahnya diserahkan kepada Luluo, dan dia naik ke kesempatan itu, meskipun 2 bintang pertunjukan tidak hadir, dia masih bisa membuat sisa upacara menjadi acara yang sangat hidup dan ramai. Upacara berlangsung total 3-4 hari. Sebagian besar kultivator yang datang untuk mengucapkan selamat mulai pergi, tetapi ada beberapa di antara mereka yang menahan diri untuk tetap tinggal. Han Li dan Nangong Wan berjubah putih berdiri berdampingan di puncak-puncak utama dari puncak yang saling berhubungan. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, tetapi keheningan mereka lebih berarti daripada 1000 kata.
Setelah beberapa lama, Nangong Wan menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya sebelum menoleh ke Han Li dengan senyum menawan. Sepertinya setiap awan benar-benar memiliki lapisan perak. Melalui kultivasi bulan surgawi muda, saya akhirnya bisa maju ke tahap mid jiwa yang baru lahir. Tentu saja, saya harus berterima kasih atas bantuan Anda juga. Eliksir kekaisaran yang Anda beri menyelamatkan saya setidaknya belasan tahun kultivasi yang sulit. Tampaknya, saya masih bisa terjebak dalam segel itu. Berbicara tentang perkembangan, saya sangat terkejut bahwa Anda dapat mencapai tahap akhir jiwa baru lahir dengan begitu cepat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu akan menjadi tak terkalahkan di dunia manusia selama kamu tidak bertemu dengan beberapa monster tua tahap transformasi dewa itu. Tak terkalahkan. Aku tidak berani mengatakan itu. Mungkin ada kultivator Nas Chen Sol lain di dunia manusia yang berdiri di atasku. Han Li memberikan senyum sederhana sebagai jawaban. Hehi, aku tidak percaya itu. Apa yang mengejutkanku adalah betapa berbahayanya kutukan segel jiwa ini. Kupikir kekuatan di dalam inti katak api kuno akan mampu mengangkat kutukan ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa ada beberapa batasan tambahan yang terbengkalai di dalam tubuh saya selama ini? Syukurlah metode yang benar untuk mengangkat kutukan telah digunakan sebelumnya. Jika tidak, saya akan berada dalam masalah besar. Mata Nangong Wan berkilauan dengan cahaya menggoda. Han Li menoleh ke Nangong Wan sambil tersenyum, dan menjawab, itu juga merupakan beban besar yang diambil dari pundakku. Tampaknya perjalananku ke Great Jin tidak sia-sia. Setelah ini, kamu harus meminum pil kultivasi baru lahir yang kuberikan Anda terakhir kali. Dengan bantuan pil itu, mungkin bagi Anda untuk maju ke tahap akhir jiwa baru lahir juga. Apakah Nas Chen Cultivating Pil itu benar-benar ajaib? Itu bahkan dapat membantu dalam terobosan ke tahap akhir jiwa yang baru lahir. Nangong Wan tampaknya sedikit skeptis. Hehe. Beberapa kultivator Mid Nas Chen Sol di Great Jin tewas karena pil ini. Apakah menurutmu mereka akan memberikan hidup mereka untuk tipuan? Jawab Han Li sambil terkekeh. Baiklah, setelah aku membentengi basis kultivasi Mid Nas Chen Sol stageku, aku akan minum pil dan mencoba terobosan lain. Nangong Wan mengerutkan bibirnya dengan senyum tipis saat cahaya menggoda namun bersemangat menari-nari di matanya. Han Li melihat fitur-fitur indah rekan daunnya, lalu memikirkan kembali keintiman yang telah mereka bagi selama beberapa hari terakhir, dan dorongan yang membara tiba-tiba muncul di perutnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke langit yang jauh. Nangong Wan sedikit goyah sebelum juga mengalihkan perhatiannya ke arah yang sama. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya putih menerobos batasan di kejauhan sebelum terbang langsung menuju Han Li. Mata Han Li berkilat dengan sedikit keterkejutan, sepertinya sudah mengidentifikasi siapa pengunjung mereka. Garis cahaya putih berputar-putar di langit sebelum turun ke tanah. Cahaya kemudian surut untuk mengungkapkan seorang wanita cantik, Mu Peiling. Mu Peiling memberi hormat kepada Tuan dan kakak Nangong. Mu Peiling memberi hormat kepada mereka berdua. Adik Peiling, mengapa kamu datang ke sini dari sekte dengan tergesa-gesa meskipun upacaranya sudah selesai? Mungkinkah ada sesuatu yang tidak bisa diurus oleh kakak senior Lu, jadi dia meminta bantuan kita? Nangong Wan bertanya. Kakak Nangong, ada beberapa tamu yang masih belum pergi setelah upacara selesai. Mereka semua menyatakan bahwa mereka adalah kenalan tuanku, dan ingin bertemu dengannya. Senior Lu tidak yakin apakah saya tuan ingin menjamu tamu-tamu ini, jadi dia mengirim saya ke sini untuk bertanya. Jika tuanku tidak ingin melihat mereka, maka dia akan meminta mereka pergi, jelas Mu Peiling. Kenalanmu, mungkinkah mereka sekelompok kultivator wanita cantik? Nangong Wan melirik Han Li dengan senyum geli di wajahnya. Mu Peiling melirik Han Li dengan sembunyi-sembunyi sebelum menggigit bibir bawahnya saat dia mengangguk. Memang,
Kakak Nangong, para tamu yang dimaksud semuanya perempuan. Oh, sepertinya mantan kekasihmu datang untuk mencarimu. Nangong Wan memutar matanya ke arah Han Li. Mantan kekasih. Ahem, tolong jangan membuat lelucon seperti itu, Waner. Pei Ling, apakah kamu sudah menanyakan nama para tamu itu? Han Li berdeham dengan tatapan agak canggung sebelum beralih ke Mu Peiling dengan pandangan ingin tahu. Aku punya. Salah satunya adalah sekte roh hantu wanita dengan nama keluarga Yan, dan dia ditemani oleh dua tetua sekte roh hantu. Dua lainnya adalah seorang kultivator perempuan dari sekte roh pengendali dengan nama Han Yunzi, dan Dong Xuaner dari sekte Ikatan Harmonis, jawab Mu Peiling. Itu mereka. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini. Nangong Wan mengangkat alis sambil terkekeh, sepertinya mereka benar-benar kenalanmu. Kamu harus pergi dan menemui mereka, tidak sopan membuat mereka menunggu terlalu lama. Han Li berhenti sejenak sebelum mengangguk ketika dia menginstruksikan, ini semua adalah kenalan jauh sebelum saya mencapai tahap jiwa baru lahir, dan saya tidak keberatan bertemu dengan mereka. Pei Ling, pergi dan beri tahu senior Lu bahwa saya akan ke sana segera. Sementara itu, suruh mereka menungguku di dua paviliun tamu yang berbeda dan aku akan menemui mereka secara terpisah. Iya, kalau begitu aku akan pergi. Mu Peiling mengulurkan busur hormat sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya putih. Sementara itu, Han Li memandangi sosoknya yang pergi, dan alisnya sedikit berkerut. Nangong Wan memperhatikan perubahan kecil pada ekspresi Han Li, dan dia tersenyum ketika dia bertanya, mengapa wajah murung? Apakah kamu tidak senang dengan adik perempuan Pei Ling? Han Li menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, hanya saja aku tidak begitu mengerti mengapa kamu memutuskan untuk menerimanya sebagai saudara perempuanmu. Aku awalnya bermaksud agar dia menjadi muridmu. Apa salahnya memiliki Pei Ling sebagai saudara perempuan? Aku hanya ingin mengejar Dao Agung bersamamu, jadi aku tidak tertarik untuk membawa murid manapun. Juga, masa lalunya mirip denganku, dan aku sangat menyukainya. Sebaliknya menempatkannya dalam posisi canggung sebagai muridku. Kupikir itu adalah ide yang jauh lebih baik untuk menjadikannya saudara perempuanku, dengan begitu, terlepas dari apakah kamu ingin menjadikannya selir atau muridmu di masa depan, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang itu, Nangong Wan menjelaskan dengan sikap hangat. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, kalau begitu. Aku akan pergi dan melihat pengunjungku sekarang, jawab Han Li dengan acuh. Cepatlah kembali, aku akan menunggumu di guaku, kata Nangong Wan sambil tersenyum tipis. Senyum masam muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Waner, Youthful Celestial Moon yang kamu kembangkan pasti cukup menarik karena kekuatan bulan Yin diperlukan untuk mengolahnya. Dalam hal ini, formasi khusus perlu disiapkan untuk mengumpulkan kekuatan ini. Namun, kekuatan bulan Yin sangat merugikan kultivator lain, jadi tidak ada yang bisa berkultivasi di sekitar Anda. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat berkultivasi di gua yang sama dengan Anda karena hal ini. Pada saat itu saya tertarik pada kekuatan seni kultivasi ini, dan saya tidak mengantisipasi bahwa itu akan sangat merepotkan, jawab Nangong Wan dengan ekspresi menyesal. Aku hanya sedikit kecewa, tapi untungnya, kita hanya harus berpisah saat kita berkultivasi. Lagi pula, dua tempat tinggal gua kita sangat dekat, jadi kita bisa berbagi tempat tinggal gua setiap kali kita tidak berkultivasi, itu benar-benar tidak membuat banyak perbedaan. Baiklah, saya harus pergi dan menjamu tamu saya sekarang, saya akan segera kembali. Han Li berkata. Mu Peiling berdiri di luar salah satu dari selusin paviliun tamu di dalam sekte awan melayang, dan dia kadang-kadang akan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba, cahaya biru melintas dari jauh sebelum terbang di udara, turun di depan paviliun ini dalam sekejap mata. Begitu Han Li tiba di depan paviliun,
Mu Peiling berjalan ke arahnya, dan berbisik, Mu Peiling memberi hormat kepada tuannya. Kultivator Sekte Roh Hantu sedang beristirahat di dalam paviliun, dan dua wanita lainnya berada di gedung itu di sana. Han Li melirik ke paviliun di belakang Mu Peiling, lalu ke gedung lain di dekatnya, dan dia mengangguk dengan ekspresi tenang sambil berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang." Mu Peiling memberi hormat dengan sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya putih. Tubuh Han Li bergoyang, dan dia muncul di pintu masuk paviliun. Dia menyapu indera spiritualnya melalui bagian dalam bangunan sebelum berjalan. Di dalam aula di lantai pertama paviliun, ada dua pria dan seorang wanita duduk bersama sambil mendiskusikan sesuatu. Salah satu pria itu adalah pria kurus berjubah kuning, sementara yang lainnya adalah pria tua. Rekan wanita mereka adalah seorang wanita muda cantik yang berusia sekitar 20 tahun, dia tidak lain adalah Yan Yaner. Mereka bertiga saat ini terkunci dalam diskusi panas, dan urgensi di mata mereka cukup jelas. Saat Han Li melangkah ke aula, ketiganya segera menoleh padanya secara serempak. Mereka kemudian berdiri dengan ekspresi terkejut dan gembira menyambut Han Li. Sebelum mereka bertiga sempat mengatakan apapun, Han Li tiba-tiba muncul di kursi kayu di seberang mereka. Dia melambaikan tangan acuh, dan berkata, "Tidak perlu formalitas, rekan Daois. Mari kita semua duduk." Tak satu pun dari ketiganya dapat mengidentifikasi bagaimana dia mendekati mereka begitu cepat. Hati lelaki tua itu tersentak saat melihat ini, tetapi dia dengan cepat tersenyum ketika dia mengangguk sebagai jawaban. Jadi, mereka bertiga duduk lagi. Han Li memeriksa wanita muda itu, yang telah menjadi lebih cantik sejak pertemuan terakhir mereka, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Lama tidak bertemu, Perian, kamu akhirnya mencapai tahap jiwa yang baru lahir." Kami, wanita ini tidak lain adalah kultivator wanita nomor 1 di antara generasi muda di negara bagian Yue. Dia juga berhasil mencapai Naschen Soul Stage. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, rekan Taois Han. Saya baru saja mencapai tahap jiwa yang baru lahir, namun Anda sudah menjadi kultivator nomor 1 di wilayah Surgawi Selatan, bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda? Saya datang di sini dengan permintaan bantuanmu, Kakak Han. Han Li tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya ke arah dua tetua sekte roh-roh lainnya, dan matanya tertuju pada wajah pria tua. Rekan Taois ini adalah Penatua Zongkan. Aku tidak menyangka Kakak Han masih mengingat orang sepertiku. Aku sangat tersanjung. Pria tua itu tertawa sedikit canggung setelah mendengar ini. Sekte Roh Hantu tampaknya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Kalian bertiga adalah tokoh penting dalam sekte ini, jadi mengapa kalian datang sejauh ini untuk menemuiku daripada tetap berada di negara bagian Yue untuk melindungi sekte? Han Li langsung jujur. Setelah melihat tanpa basa-basi Han Li, Yan Yaner dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi ragu-ragu, seolah mereka tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Alis Han Li sedikit berkerut saat sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Perhatian Han Li tidak luput dari perhatian ketiganya, dan hati kedua pria itu tersentak ketika mereka berbalik ke arah Yan Yaner bersamaan. Yan Yaner ragu sejenak sebelum memecah kesunyian yang tegang. Rekan Taois Han, kami datang ke sini untuk meminta bantuan dari sekte Anda, bukan dari Anda sendiri. Kami harap Anda dapat membantu sekte roh hantu kami selama masa krisis ini. Jika tidak, sekte kami kemungkinan besar tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Kau ingin aku meminjamkan bantuanku? Han Li mengangkat alisnya saat sedikit seringai mencemooh muncul di wajahnya. Aku tahu bahwa sekte kami telah bersalah padamu di masa lalu, Saudara Han, tetapi pemimpin sekte Wang adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas insiden itu, dan dia telah lama meninggal di lembah iblis. Sekte roh hantu tidak sedang diperintah oleh keluarga Wang lagi,
pria berjubah kuning itu buru-buru menjelaskan. Begitukah? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Wang Chan masih berkembang di sektemu, benar? Han Li bertanya tanpa ekspresi. Ekspresi pria tua dan Yan Yaner sedikit berubah saat melihat ini. Pria berjubah kuning itu juga cukup terkejut bahwa Han Li mengetahui detail ini, tetapi dia masih mempertahankan senyumnya saat dia menjawab, yakinlah, Saudara Han, keponakan Wang Chan membuat kesalahan besar beberapa waktu yang lalu, jadi dia sudah dilucuti dari perannya sebagai penatua penegak, dan dia saat ini ditahan di gua pertobatan sekte kami untuk bertobat atas kesalahannya. Dia tidak akan dibebaskan dari sana setidaknya selama 100 tahun lagi. Menyesal atas kesalahannya. Kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi sepertinya kau memiliki kemiripan dengan Peri Yan, bolehkah aku menanyakan namamu, rekan Taois? Han Li sedikit terkejut mendengar ini, tapi dia mengalihkan pandangannya ke arah Yan Yaner, lalu kembali ke pria berjubah kuning itu, dan sebuah pikiran sepertinya muncul di benaknya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Pria berjubah kuning itu ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, Kakak Han. Aku juga dari keluarga Yan, aku salah satu paman Yaner. Yan Yaner juga mengangguk untuk mengkonfirmasi gagasan ini. Han Li mengelus dagunya, dan bertanya dengan suara penuh arti, oh, jadi keluarga Yan memiliki 2 kultivator Nas Chen Sol sekarang. Kalau begitu, pria berjubah kuning itu melirik Penatua Zong sebelum menjawab dengan ragu-ragu, hehe, tidak salah untuk mengatakan itu, tetapi tugas itu hanya jatuh ke keluarga Yan kami atas desakan saudara senior Zong. Senior Wang dan yang lainnya jelas tidak layak untuk memerintah sekte, jadi wajar saja jika keluarga Yan harus naik ke kesempatan itu, kata pria tua itu dengan senyum masam. Oh, begitu, Han Li berkata dengan sikap linglung sebelum dia terdiam, dan matanya menyipit dalam kontemplasi. 3 kultivator dari sekte roh hantu tidak berani memaksa Han Li, jadi mereka hanya bisa duduk diam. Yan Yaner sepertinya sedang memikirkan sesuatu juga, sementara kedua pria itu merasa sangat tidak nyaman. Han Li saat ini adalah kultivator nomor 1 di wilayah Surgawi Selatan, dan dia pernah membalas dendam terhadap sekte roh hantu mereka. Jadi sangat tidak mungkin Han Li akan membalas dendam terhadap mereka, tetapi mereka pasti akan berbohong jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak peduli sedikit pun tentang kehadiran Han Li. Jika bukan karena sekte roh hantu telah benar-benar mencapai ujung jalan, mereka tidak akan punya keberanian untuk mengunjungi sekte awan melayang. Satu-satunya orang di seluruh wilayah Surgawi Selatan yang mampu menyelamatkan mereka adalah Han Li. Musuh-musuh mereka juga mewaspadai para kultivator hebat lainnya, tetapi tentu saja tidak ada yang lebih kuat dan mengintimidasi daripada Han Li di wilayah Surgawi Selatan. Bahkan jika peristiwa masa lalu itu tidak pernah terjadi, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan membantu sekte roh hantumu? Han Li bertanya dengan suara yang agak dingin. Yan Yaner segera menoleh ke Han Li setelah mendengar ini, sementara kedua pria yang bersamanya sangat gembira. Mereka bertiga semua bisa mendengar sedikit kemungkinan dalam suara Han Li. Pria berjubah kuning itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, Kakak Han, jika Anda bersedia membantu sekte kami, sekte roh hantu kami akan mengosongkan negara bagian Yue dan menyerahkannya kepada sekte lain. Yang kami inginkan sekarang adalah untuk memastikan kelangsungan sekte kami. Sebagai imbalan atas bantuan Anda, kami telah membawa beberapa hadiah. Kami berharap mereka akan menarik bagi Anda, Saudara Han. Dia kemudian menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, dan semburan cahaya putih terpancar dari dalam. Cahaya spiritual menyapu meja di depannya, dan 3 benda muncul di atas meja. Han Li memeriksa ketiga benda itu dengan ekspresi acuh untuk menemukan bahwa itu adalah gelang merah tua, botol porselen, dan kotak kayu hijau. Han Li mengangkat tangannya melakukan gerakan meraih,
di mana ketiga benda itu terbang di udara dan mendarat di genggamannya. Pada saat ini, suara menyenangkan Yan Yaner tiba-tiba terdengar. Makhluk itu bisa menjadi lebih kuat dengan kecepatan tinggi melalui bantuan ki darah yang diserap oleh gelang ini, kemudian dilepaskan untuk membantu Anda dalam pertempuran. Adapun barang di dalam kotak kayu ini, itu yang paling berharga di antara 3 harta karun di sini. Pada titik ini, Yan Yaner berhenti dan menatap Han Li dengan sinar aneh di matanya. Namun, ekspresi Han Li sama sekali tidak berubah. Tampaknya sama sekali tidak tertarik pada 2 harta yang ditempatkan di hadapannya. Yan Yaner menghela napas dalam-dalam, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang saat dia melanjutkan, "Saya mendengar bahwa Anda menggunakan seni kultivasi atribut kayu, Saudara Han. Item dalam kotak ini adalah Wood Spirit Bat yang legendaris, salah satu dari 5 elemen Spirit Gathering Bats." Fasad tanpa ekspresi Han Li segera hancur saat dia berseru, "Spirit Gathering Bat. Anda mengacu pada harta karun yang menyerap jenis ki spiritual 5 unsur tertentu sementara juga menolak jenis ki spiritual lainnya." Itu benar. Manik pengumpul roh memiliki nama yang sangat mirip dengan formasi pengumpulan roh dasar, dan keduanya melayani tujuan yang sama. Namun, saya percaya bahwa Saudara Han menyadari perbedaan dalam kemanjurannya, jadi saya tidak akan menguraikan subjek itu. Adapun bagaimana item ini dibandingkan dengan objek sumur roh, selama seni kultivasi yang Anda gunakan memiliki atribut yang sama dengan manik pengumpul roh ini, objek sumur roh normal bahkan tidak akan mampu menahan lilin ke manik ini, kata Yan Yaner dengan suara pelan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan dengan lembut menghembuskan napas ke arah kotak kayu. Semburan cahaya biru segera menyapu permukaan kotak, dan jimat pembatas terlepas. Pada saat yang sama, tangannya melesat seperti kilat, menunjuk langsung ke tutup kotak. Tutup kayu itu terbang dengan sendirinya.